Sekarang terakhir, 3 rahasia Kristus menang yang menjadi contoh kita masing-masing. Pertama, Kristus jelas dari seluruh proses dicobai oleh setan itu, yang pimpin bukan setan tetapi Roh Kudus. Nah, ini prinsip pertama. Apa yang tiba sama kita, kesulitan yang kita dapat kita, godaan dapat kita, kalau diizinkan oleh Tuhan, jangan lihat itu yang permainan dari setan saja, tapi lihat itu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan pengertian kesadaran demikian, kita tidak kehilangan, kita tanggung jawab kepada siapa? Orang paranoid adalah orang yang tidak lagi mempunyai hubungan beres antara dia dengan Tuhan Allah. Orang yang paranoia adalah orang mengatakan, ini loh yang merusak saya, itu loh yang mengganggu saya, itu yang sudah merugikan saya, ini semua orang jahat. Dia nangis. Orang yang mengalahkan itu adalah orang mengatakan, Tuhan, Engkau yang mengizinkan setan memimpin saya, Engkau tidak melepaskan tanganku. Nah, itu rahasia kemenangan. Bagaimana diperlakukan tidak adil, bagaimana mendapatkan kesulitan, bagaimana digoda, ditipu oleh orang lain, Engkau mengatakan, Tuhan, beri aku bijaksana untuk bisa membedakan dan tetap pegang tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Itu rahasia pertama menang. Banyak orang Kristen gagal karena dia tidak lihat hubungan dia dengan Allah, hanya lihat hubungan orang lain dengan dia. Itu gagal. Kedua, Yesus menang, dia tidak mau melepaskan diri di dalam status manusia yang berada di dalam proses. Banyak orang tidak menang karena tengah-tengah proses dia melarikan diri. Di tengah-tengah proses dia menghindarkan diri dari kesulitan. Akhirnya tidak jadi. Saudara-saudara, tahukah engkau bagaimana Elang Raja Wali melatih anaknya? Siapa yang pernah mengetahui? Waktu anak-anak Elang Raja Wali bulunya masih sedikit, mamanya sabar, tunggu, kasih makanan. Dia pergi cari makan, terbang di gunung, menemukan makanan, dia koyak-koyak sampai usus-usus daripada ikan itu sudah keluar, taruh di pinggir anaknya. Anaknya makan. Sesudah itu bulunya tumbuh selesai. Maka Elang Raja Wali pertama kali melatih anaknya jauh lebih ketat daripada orang-orang manusia melatih anaknya. Ditaruhnya anaknya itu di atas punggungnya. Dia mulai terbang dengan pelan. Pertama kali Elang Raja Wali yang kecil itu mulai rasakan dinginnya angin, kencangnya arus angin. Maka dia cekol dengan keras sekali akan tubuh ibunya, lalu ikut layang-layang. Itu kapal terbang natural. Tadi mendadak makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Dia terus melihat awan sudah dekat, makin cepat, dipercepat sampai paling cepat. Mendadak ibunya itu turun terjun sampai tidak bisa cekat lagi, lepas. Ini cara Raja Wali menguji anaknya. Begitu dia jatuh terjun terus, anak itu yang lebih ringan juga turun. Dan waktu itu tidak ada pegangan apa-apa. Dia tahu sekarang ibunya sudah berubah hati. Dia tahu sekarang tidak ada lagi menopang dia. Dia jatuh, tidak tahu kemana nasib, dia tidak tahu kemana. Itu namanya leap of faith. Daripada Kierkegaard. Jatuh terus terpaksa. Sampai pada satu saat, ibu itu terjun lagi, cepat terbang ke bawah, lalu menopang dia supaya dia cekat lagi, dibawa lagi. Satu kali bawa pulang. Hari kedua, hari ketiga, dilempar lebih jauh, lebih tinggi, sampai anak itu terpaksa harus terbang. Dan beberapa kali kemudian dia bisa terbang sendiri. Saudara-saudara, mengapakah engkau sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tidak bisa bersaksi? Mengapa engkau sudah menjadi puluh-puluh tahun menjadi orang Kristen tetap ngomel kepada Tuhan, tetap meragukan Tuhan? Karena engkau belum pernah mau taat di dalam proses diuji dengan penderitaan di dalam kehendak Allah. Itu sebab sampai hari ini bulu daripada sayapmu belum bertumbuh. Sampai hari ini engkau masih gencar menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, puji Tuhan, semua latihan dari Tuhan itu tidak sia-sia. Dan Yesus sebagai anak, dia mengetahui dia harus mau menjadi anak manusia yang dilatih,
Pada waktu setan menggugat dia, engkau anak Allah, tidak usah latihan. Engkau anak Allah, boleh pakai hak istimewa. Engkau anak Allah, boleh melakukan mujizat. Engkau anak Allah, berkuasa menjadikan roti itu dari batu. Yesus bilang, tidak, I'm just son of man. Kalau aku bukan anak manusia, aku tidak mungkin dicobai oleh kamu kan? Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Engkau bisa mencobai saya justru karena saya manusia. Dan manusia bukan hanya dicobai, manusia dilatih dan diuji oleh Allah. Saya taat. Dia tidak mau lepas, dia tidak mau exempt, dia tidak mau hindar daripada tugas yang harus dia terima sebagai anak manusia. Saudara-saudara, selesai seminar ini, saya harap saudara tidak lagi berdoa minta Tuhan singkirkan segala ujian, tapi berkata, ujian apa saja memang dari Tuhan. Di sini saya taat. Maukah saudara? Ketiga, rahasia terakhir, Yesus Kristus pegang teguh firman Tuhan sebagai pedang yang bermata dua untuk melawan semua pencobaan dari setan. Engkau tidak pegang teori dari Socrates, teori dari Confucius, teori daripada Immanuel Kant, teori daripada Hegel, teori dari Mao Zedong, tidak berguna. Seorang Kristen mau kuat imannya, kembali kepada firman. Satu bangsa mau kuat, kembali kepada pendidikan melalui prinsip Alkitab. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Anak Allah Yesus Kristus datang menjadi anak manusia. Dia memberikan contoh kepada kita bagaimana dia berperang hanya bersandarkan firman. Demikian firman Tuhan, demikian firman Tuhan, tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam kitab. Saudara-saudara, seorang pendeta reform yang sudah dikacaukan di Taiwan tanya saya, benarkah orang yang jatuh terpelanting itu dipenuhi Roh Kudus? Saya tidak berani menegur karena saya takut bersalah sama Roh Kudus. Saya menjawab, how long have you been a missionary here? 26 years. Have you read your Bible through? Yes. Have you ever seen somebody filled by Holy Spirit and lie down like that? No. Dia langsung sadar. Lalu dia mengatakan, Stephen, thank you so much. After years of puzzling about this, today you remind me about the principle of the Bible. Puji Tuhan, bertahun-tahun saya pusing tak tahu bagaimana menjawabnya. Hari ini membawa aku kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Itu caranya benar. Saudara-saudara, seorang pendeta Presbyterian yang sudah 65, dia tanya dengan jujur di dalam satu kompresi pendeta di mana kira-kira 97 pendeta yang ikut. Dia menulis, sebenarnya orang sakit boleh cari dokter enggak? Karena kami sedang diserang oleh gereja lain yang pencari dokter tidak beriman. Saya bilang, saya tidak bisa jawab. Tapi Yesus pernah jawab. Oh ya. Yesus jawab, orang yang sakit perlu dokter, orang tidak sakit tidak perlu dokter. Aduh, dia bilang, cilaka, ayat yang begitu gampang kok aku lupa sama sekali. Puji Tuhan bahwa Stephen Tong ingatkan saya ayat-ayat yang begitu gampang. Already written, sudah dikasih, sudah diajar, sudah diperintahkan Alkitab, tapi engkau menghina. Begitu banyak murid-murid teologi yang menghina kitab suci, cari buku-buku liberal yang akademis, akhirnya meninggalkan kitab suci, tapi dia sadar. Begitu banyak orang Kristen kira dia sudah mempunyai pengalaman banyak filsafat di dunia, dia tidak pakai kitab suci, pakai filsafat. Engkau lihat Pak Stephen Tong sendiri khotbah banyak filsafat. Saudara perhatikan, setiap kali membicarakan filsafat di dalam khotbah saya adalah untuk membuktikan filsafat tidak cukup, kitab suci yang cukup. Saudara yang tidak memperhatikan prinsip itu hanya mengkritik dan tidak tahu apa yang maksud saya. Saudara, waktu saya mengatakan Leibniz mengatakan ini, Kant mengatakan ini, bagian di dalam general revelation kita terima, bagian yang tidak melepaskan diri daripada batasan general revelation, hanya wahyu khusus yang bisa menjawab. Saudara-saudara, Yesus tidak pakai alat yang lain. Kitab.